Halo kawan-kawan ekonomi, berjumpa lagi dengan saya Rizky dalam ePods Economic Podcast. Dan hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa gitu ya, yang sudah berkenan hadir di ePods kali ini. Beliau merupakan Kepala KPPN Surabaya 1, Bapak Yoyo Yulianto MBA. Selamat datang di ePods Bapak, Alhamdulillah. Terima kasih. Sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, dan hari ini kita akan mengulas lebih jauh gitu ya, mengenal lebih jauh mengenai peran KPPN Surabaya 1. Oke, mungkin dimulai dari kalau kita cek di website gitu ya, KPPN Surabaya 1, di situ ada kebijakan mutu KPPN Surabaya 1 siap menjadi mitra serasi Anda. Nah, ingin tahu nih ya, mungkin ya lebih jauh seperti apa ini Pak mitra serasi yang dimaksud? Baik, terima kasih Mbak Rizky. Saya kira pertama yang saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini, bisa menularkan ilmu lah atau sharing kepada teman-teman semua. Memang kebijakan mutu adalah salah satu yang harus kita atau kami tetapkan di dalam hal untuk pemberian layanan. Karena itu dimaksudkan untuk menjamin para penerima layanan atau mitra kerja kami memperoleh jaminan terhadap layanan kami. Nah, di situ ada kata serasi ya, serasi. Jadi memang setiap kantor bisa mempunyai kebijakan mutu yang mungkin kadang-kadang tidak selalu sama persis ya. Kalau di KPPN Surabaya 1 kita kemarin menggunakan kata serasi yang merupakan akronim dari beberapa kata ya. S yang pertama dalam serasi adalah sistematis. Sistematis itu artinya bahwa kita menyelenggarakan pekerjaan ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat di mana membuat kebijakan. Sehingga kita tidak bisa membuat mekanisme atau prosedur pelayanan itu semau kita sendiri, tapi melalui penetapan atau regulasi yang ditetapkan oleh pusat. Yang kedua, sistematis itu juga kami secara mutu kita juga sudah mengikuti ISO atau International Standard Organization dalam hal penjaminan layanan mutu. Jadi dari dua sisi itulah kami bisa menjamin bahwa pelayanan kami adalah sistematis. Kemudian yang E atau dari kata serasi adalah efektif. Efektif artinya bahwa kita memberikan layanan sesuai dengan sasaran yang kita inginkan. Dalam hal ini sebagai contoh misalkan KPPN Surabaya 1 itu memberikan layanan yang terutama adalah menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D yang bersifat ini mengeluarkan uang dari kas negara kepada kas penerima layanan. Dalam hal ini adalah mitra kerja. Jadi efektif artinya uang itu benar-benar harus disalurkan kepada yang berhak. Bisa perorangan, bisa perusahaan dan lain-lain. Itu yang E ya. Kemudian yang R adalah responsif. Responsif artinya bahwa kita selalu responsif terhadap permintaan layanan dari mitra kerja kita yang merupakan satuan-satuan kerja yang menjadi satuan kerja di wilayah kita. Artinya bahwa pada saat mereka sudah mengajukan misalkan permintaan uang kepada kita, kita tidak boleh menunda-nunda lagi. Kita harus segera melakukan pelayanan kepada mereka. Bahkan kita mempunyai standar waktu yaitu 1 jam setelah permintaan dari mereka itu kita terima, atau kita bisa menerima SPM ya atau surat perintah membayar yang diterima dari Satker itu. Dalam 1 jam kemudian kita harus bisa menerbitkan SP2D-nya. Ya, itu salah satu bukti bahwa kita harus responsif ya. Jadi kita sesuai dengan harapan atau keinginan dari mereka, responsif. Yang kedua juga misalkan ada pertanyaan atau keluhan atau komplain, pengaduan dan lain-lain, itu juga kita sudah mempunyai komitmen untuk segera menjawab permasalahan mereka. Jadi bahkan di bagian penerima layanan itu ada semacam standarnya gitu, sekian saat atau sekian waktu itu harus memberikan jawaban. SOP ya, dan itu kita lakukan monitoring dari waktu ke waktu gitu ya. Kemudian yang kedua, yang A adalah dari kata serasi itu, A-nya itu adalah akuntabel ya. Jadi pelayanan yang kita berikan harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa?
Karena di situ ada layanan kita yang merupakan tanda tangan ini bernilai uang. Nah, ini yang menjadi sangat kritis. Mereka harus benar-benar teman-teman itu pada saat melakukan tanda tangan atau istilahnya sekarang kalau TTE ya sudah pakai elektronik itu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini bisa berdampak kepada hal-hal yang lain-lain ya. Nah, jadi artinya itu harus bisa benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, artinya akuntabel ya. Kemudian S lagi adalah solutif, yaitu selalu berusaha memberikan pemecahan masalah yang dihadapi pemangku kepentingan ya. Jadi sering di dalam pekerjaan kita sehari-hari itu ada kalanya satuan kerja itu menemui permasalahan ya. Nah, itu harus kita kita harus berikan solusi, jalan atau solusi ya kepada mereka secepat mungkin tentu saja. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan dan harus deeskalasi, kita akan segera melakukan eskalasi ke atas gitu ya sampai di Jakarta gitu. Kemudian I yang terakhir dari serasi adalah inovatif, yaitu siap melakukan terobosan untuk layanan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Jadi sebagai contoh ya bahwa dulu kita itu mengajukan SPM, orang itu harus mengantar ke kantor kami untuk membawa dokumen. Tapi dengan metode sekarang, dengan inovasi yang ditemukan oleh teman-teman dan juga organisasi, bahwa mereka sekarang mengirim hanya cukup lewat email, jadi lewat online. Jadi tidak perlu datang, tapi cukup ngeklik dari kantornya, permintaan itu sudah kita terima dan sudah masuk dalam list kita untuk kita proses. Jadi seperti itu yang memang kita lakukan setiap saat. Tidak hanya dalam hal pelayanan eksternal, tapi dalam mekanisme kerja internal kita sehari-hari juga dituntut untuk selalu melakukan inovasi. Government ya. Jadi seperti itulah kurang lebih. Jadi kebijakan mutu kita yang terangkum dalam kata serasi itu. Itu kira-kira Mbak. Begitu ya kawan-kawan ekonomi, tadi serasi sudah disampaikan ya, mulai dari sistematis, efektif gitu ya, kemudian responsif, kemudian akuntabel, solutif dan juga inovatif gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini juga kawan-kawan ekonomi juga penasaran ya. Fungsi utama dari KPPN itu apa sih, khususnya KPPN Surabaya 1? Ya. Jadi terima kasih. Jadi fungsi utamanya tadi kita sudah sampaikan bahwa kita melakukan sebagai instansi vertikal dari Ditjen Perbendaharaan atau Kementerian Keuangan, kita memang banyak mengelola di bidang sisi belanja. Kalau kita lihat APBN itu ada sisi pendapatan dan ada sisi belanja. Kita lebih banyak mengelola dari sisi belanja, khususnya dalam hal itu tadi mengeluarkan dana atau mencairkan dana yang sudah menjadi pagu atau hak dari masing-masing mitra kerja kita. Jadi fungsi kita sebenarnya di situ. Namun fungsi-fungsi yang lain antara lain kita sekarang sudah juga melayani fungsi konsultasi ya. Konsultasi dalam hal misalkan bagaimana cara membuat atau menyusun laporan keuangan mitra kerja. Kita juga mempunyai fungsi untuk melakukan monitoring terhadap tingkat penyerapan satuan kerja yang ada dalam wilayah kita. Dan juga yang terbaru ini kita melakukan fungsi advisory atau konsultan semacam itu ya terhadap lembaga-lembaga atau mitra kerja kita, baik dari sisi dari unit pemerintah pusat maupun dari unit pemerintah daerah. Jadi kurang lebih seperti itu yang saat ini kita emban sebagai fungsi KPPN. Baik, itu termasuk perannya dalam mendukung pelaksanaan APBN di wilayah gitu. Ya, itu betul, fungsi atau tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi utama dari KPPN. Selanjutnya tadi sudah disinggung ya, sebenarnya mungkin lebih diperdalam lagi gitu ya, bagaimana KPPN Surabaya 1 ini mendukung transparansi dan akuntabilitas ya keuangan negara. Ya. Seperti itu. Jadi tentu ya, pertama kita melihat bahwa transparansi dan akuntabilitas ini kan kalau kita lihat kata transparansi itu berarti kan bisa dilihat atau bisa diketahui gitu ya, transparan. Jadi yang menjadi yang menjadi pokok kita, misalkan kita bisa menjamin bagaimana proses dari pekerjaan itu bisa dipahami oleh teman-teman mitra kerja. Sebagai contoh misalkan kalau SPM itu atau permintaan itu diajukan di hari ini,
atau jam ini, maka akan selesai di jam berapa. Itu sudah diketahui oleh mereka. Jadi dengan demikian kita benar-benar transparan gitu, mengetahui dari sisi mereka ya. Nah, itu sebagai satu contoh. Kemudian dari sisi akuntabilitas tadi juga kita selalu membuat laporan keuangan dari sisi dari fungsi bendahara umum negara, dari sisi bendahara umum negara. Jadi laporan keuangan ini juga harus bisa diakses oleh semua pihak. Jadi kita selalu menyampaikan laporan keuangan rutin setiap bulan kepada lembaga yang di atas atau di kantor pusat ya, melalui sistem. Jadi semua itu bisa diakses melalui sistem. Jadi artinya dari sisi transparansi dan akuntabilitas itu sudah bisa dipertanggungjawabkan lah istilahnya, bisa dia. Demikian kira-kira. Sudah keterbukaannya sudah ada gitu ya, betul, transparansi dan juga dipertanggungjawabkan akuntabilitas gitu ya. Teman-teman. Selanjutnya nih Bapak, bagaimana KPPN Surabaya 1 memastikan ini ada kepatuhan terhadap peraturan terkait perbendaharaan di wilayah khususnya. Jadi kepatuhan dari mungkin tadi Satker gitu ya, mitra dan seterusnya, seperti apa? Jadi kita memang ada paling tidak itu ada dua bagian dari sisi untuk menjaga kepatuhan. Pertama kita dari sisi internal ya, internal. Jadi kita mekanisme pekerjaan kita yang tertuang ke dalam SOP kita itu harus dipatuhi, dan kita selalu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap fungsi kepatuhan itu dari sisi membandingkan antara implementasi di suatu bagian dengan aturannya gitu. Jadi kita selalu membandingkan itu dari waktu ke waktu untuk menilai apakah bagian ini atau alur kerja ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan atau tidak gitu ya. Tetapi memang kita ketahui bahwa tidak tertutup kemungkinan dalam proses itu terjadi perubahan-perubahan, dan kita sebagai implementator di lapangan harus bisa memberikan usulan untuk perubahan-perbaikan, sehingga SOP itu bisa saja berubah segala waktu tergantung dari kebutuhan. Nah itu yang kita tidak bisa langsung merubah di bawah, tentu kita laporkan dulu ke atas, kemudian dari sisi aturan harus dilakukan perubahan dulu sehingga untuk selanjutnya bisa dilakukan lebih baik gitu. Itu dari sisi internal. Kemudian dari sisi eksternal kita pun juga selalu mengingatkan kepada teman-teman mitra kerja kita. Misalkan dia terlambat mengirim laporan, kita membuat semacam sanksi gitu ya kepada mereka, atau mengirim surat kepada mereka bahwa ada satu pekerjaan atau tahapan yang memang harus diperbaiki atau disempurnakan. Jadi itu kita dalam rangka untuk menjaga kepatuhan internal. Seperti itulah kurang lebih ya. Oke, jadi dalam proses memastikan kepatuhan tadi sudah disampaikan gitu ya, ada sisi internal dan eksternal, termasuk tadi mulainya dari MONEF ya, monitoring dan evaluasi gitu ya, memastikan SOP itu disesuaikan gitu ya. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa ini harus disampaikan secara jelas gitu ya terhadap mitra kerja gitu ya. Kemudian tadi sempat disinggung sebenarnya sedikit gitu ya, tapi mungkin kawan-kawan ekonomi ingin lebih tahu secara mendalam gitu ya, apa saja layanan yang disediakan oleh KPPN khususnya di KPPN Surabaya 1 untuk pemerintah pusat maupun di daerah lah khususnya. Mungkin tidak perlu semuanya gitu ya Pak, disebutkan beberapa aja secara umum untuk apa saja. Iya, jadi tadi sebagian sudah saya sampaikan, kalau layanan utama kita memang ini menerbitkan SP2D ya. Jadi istilahnya itu kita memerintahkan transfer uang dari rekening kas negara ke rekening yang berhak, ini bisa rekening perorangan atau bendahara ya, atau dari rekening pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan. Yang kedua, yang utama adalah kita melakukan konsultasi ya kepada mereka. Jadi para mitra kerja itu kan kadang-kadang kesulitan bagaimana dia harus mengelola keuangannya dia supaya bisa memenuhi standar atau kriteria yang kita tetapkan. Mereka kesulitan ya, bisa saja karena mereka masih baru, kadang-kadang pejabat baru, sehingga kadang-kadang melakukan kesulitan. Dan yang ketiga tentu kita mengawal ini pertanggungjawaban atau laporan keuangan. Mereka itu bisa tersaji dengan baik tanpa ada cacat atau kesalahan dan seterusnya. Nah, khusus untuk pemerintah pusat. Kemudian untuk pemerintah daerah, kita juga melakukan layanan untuk melakukan transfer
transfer keuangan daerah. Yang tadi disampaikan bahwa daerah itu mempunyai hak terhadap dana transfer keuangan daerah yang berupa misalkan DAU, DAK, kemudian dana insentif fiskal, dana bagi hasil dan lain-lain. Ya. Kita juga mempunyai tanggung jawab dalam mengawal. Tidak saja kita menyalurkan, tapi juga membantu mereka untuk menyiapkan apa saja sih yang diperlukan, misalkan dalam pengelolaan dana itu. Sehingga mereka bisa mengetahui bagaimana tata caranya, misalkan cara menyerapnya, apa saja persyaratan yang harus sampaikan atau dikumpulkan sebelum memperoleh suatu dana. Dan kita kadang-kadang memberikan masukan apabila terhadap masalah-masalah yang di luar itu, kita bisa meneruskan untuk melakukan eskalasi ke unit-unit yang ada di pusat gitu. Itu kurang lebih ya seperti itu, Mbak. Gitu ya kawan-kawan ekonomi, cukup banyak sebenarnya layanan gitu ya. Tadi secara umum sudah disampaikan yang utama gitu ya, terkait tadi pencairan SP2D, kemudian tadi mengawal gitu ya APBN kita ya, khususnya transfer ke daerah ya, salah satunya tadi DAU, DAK, dana desa dan lain sebagainya gitu ya. Nah kemudian Bapak, apa saja nih tantangan yang dihadapi KPPN Surabaya 1 ya sejauh ini dalam menjalankan tugas? Mungkin ada beberapa hal tantangannya seperti apa? Jadi tantangan kita pertama adalah dalam hal SDM ya. Tentu saja SDM yang dimiliki kantor itu kan datang dan pergi ya. Apalagi kita itu relatif seorang pejabat itu tidak lebih dari rata-rata 3 tahun duduk di suatu tempat. Kadang-kadang dia sudah mulai paham dipindah ke tempat lain. Sehingga itulah yang menyebabkan tantangan kita dari sisi SDM benar-benar harus siap gitu ditempatkan di segala wilayah Indonesia tentu saja ya. Itu dari sisi itu mutasi atau rolling. Kemudian dari sisi pemahaman terhadap pengetahuan atau wawasan. Karena sekarang dengan tugas yang relatif masih baru, kita lebih didorong untuk banyak menyentuh masalah evaluasi dan analisis pekerjaan. Kalau tadinya kita dianggap sebagai kasir, hanya nunggu perintah SPM kemudian mengeluarkan uang, tapi kita sudah mulai diharapkan untuk melihat apa sih yang dibeli oleh mitra kerja kita, apa yang dibelanjakan oleh mereka, sudah jadi apa, outputnya seperti apa, nanti sampai ke outcome gitu ya. Jadi kita sudah mulai bergerak pekerjaan kita dari pekerjaan yang sifatnya teknis menjadi yang lebih bersifat analitik. Ini suatu tantangan gitu. Nah yang ketiga adalah masalah aplikasi atau digitalisasi. Ini yang menjadi concern kita karena sistem kita itu kan sudah tersentral di pusat. Dan masalah security itu juga menjadi concern sekarang. Bisa dibayangkan kalau orang bisa membobol kas negara ya, uangnya mengalir kemana-mana. Wah, seperti apa kan? Nah, itu jadi masalah security dalam hal aplikasi ini juga menjadi salah satu concern tantangan kita saat bagaimana kita mengelola. Sebagai contoh implementasinya, kita diminta untuk selalu melakukan perubahan password yang kita secara berkala gitu ya, dalam rangka untuk security. Itu beberapa hal, Mbak, saya kira. Oke, jadi beberapa tantangan ya. Yang nomor 2 mungkin lebih ke bagaimana mengawal keuangan negara gitu ya. Tadi artinya bukan hanya melayani prosesnya, tapi juga sampai dengan tahap outcome Jadi bukan hanya memberikan input gitu ya nilai keuangan negara, tapi outcome-nya ini seperti apa bentuknya termasuk tadi yang terakhir juga cukup krusial ya, security ya, keamanan keuangan data dan seterusnya. Oke, baik, ini mungkin pertanyaan terakhir gitu ya kawan-kawan ekonomi, ingin tahu nih mungkin ada kebijakan terbaru Bapak, mungkin apa saja nih kebijakan terbaru yang mungkin diterapkan gitu ya di KPPN, khususnya mungkin di KPPN Surabaya, mungkin kalau ada kebijakan terbaru gitu ya. Jadi kita kan organisasi yang senantiasa berubah. Dinamis gitu ya. Berubah. Jadi sedikit-sedikit berubah gitu kan. Sampai ada PMO atau anekdot perubahan kok sedikit-sedikit gitu. Jadi itu yang telah. Jadi yang terbaru saat ini adalah pertama kita bergerak ke lebih banyak terhadap perekonomian sekitar. Jadi kita mulai diminta untuk concern terhadap melihat bagaimana pengaruh APBN terhadap perekonomian daerah.
maka kita diminta untuk melakukan analitik ya. Kita juga mulai diminta untuk ikut dalam tim inflasi TPID daerah. Jadi kita bisa melihat bagaimana pemerintah daerah itu mengelola inflasi dan bagaimana peran KPPN dalam hal ini untuk mendorong. Sebagai contoh misalkan ada terjadi inflasi di Gresik misalkan. Inflasi di Gresik ini kan bisa disebabkan oleh banyak hal ya. Nah, bagaimana peran APBN di sana? Misalkan terjadi kenaikan harga di suatu daerah itu terjadi karena jalan transportasi komunikasi masih rusak jalan. Maka tanggung jawab APBN adalah memperbaiki jalan itu yang dialokasikan kepada Kementerian PU misalkan. Nah, itu salah satu perannya. Jadi pergeseran peran inilah yang sekarang menantang. Di samping itu juga sekarang KPPN juga diminta untuk mengawal atau mendampingi, bahkan harus mempunyai semacam mendampingi UMKM. Jadi beberapa usaha yang untuk meningkatkan masyarakat menengah lah ya, atau kecil dan menengah itu kita juga diminta untuk membantu. Misalnya kita memberikan akses pasar kepada pemerintah, misalkan belanja pemerintah yang dialokasikan kepada satuan kerja itu ya diberikan kepada UMKM yang terkait misalkan, atau kita mengundang mereka dalam suatu kesempatan kita menyelenggarakan bazar di kantor, kita mengundang UMKM, terus kita menjadi jembatan untuk UMKM memperoleh akses kredit dari suatu lembaga perbankan gitu ya. Jadi sudah seperti itu. Jadi perubahan mindset dan juga hal-hal yang sifatnya baru tadi itu. Ini yang saat ini ya sedang tren dan kita concern di sana gitu. Saya kira itu kurang lebih, Mbak. Oke, artinya ke depan lebih ke ini ya Pak ya, bagaimana perekonomian itu tumbuh melalui perannya APBN gitu. Betul, keuangan negara, dan ini merupakan pekerjaan yang berat gitu ya, salah satu pekerjaan berat yang diemban gitu ya oleh KPPN Surabaya, khususnya di Surabaya 1 gitu ya. Terima kasih banyak Pak Yoyo sudah berkenan hadir, berkenan menyapa kawan-kawan ekonomi dalam IPOTS gitu ya, Economic Podcast. Tadi sudah mengenal lebih jauh ya peran KPPN itu seperti apa, khususnya di KPPN Surabaya 1. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa like gitu ya, komen, kemudian share ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa subscribe, dan sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih.